Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Amang selaku dosen mata kuliah pengantar studi Islam, dan tak lupa teman-teman kami yang saya hormati juga. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Rizka Dwi Aulia sebagai moderator, dan saya akan membantu jalannya presentasi hari ini. Dan saya Guru Nasihat sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Saya Nisa Singinabila sebagai pembanding. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Materi kali ini yaitu tentang Baitul Hikmah, di mana Baitul Hikmah sendiri yaitu sebagai pusat intelektual Abbasiyah dan relevansinya bagi pengembangan studi Islam Indonesia di era kontemporer kali ini. Definisi dan makna filosofis Baitul Hikmah yaitu secara harfiah berarti rumah kebijaksanaan, merupakan sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu Bait yang artinya rumah atau tempat, dan al-hikmah yang berarti kebijaksanaan atau filsafat. Dalam tradisi intelektual Islam, al-hikmah tidak hanya berarti kebijaksanaan dalam pengertian praktis, tetapi juga merujuk pada filsafat dan ilmu pengetahuan secara umum. Baitul Hikmah lebih dari sekedar perpustakaan, dan Baitul Hikmah sendiri memiliki 3 pilar utama, yaitu penciptaan pengetahuan baru, transformasi kritis, dan akuisisi global. Penciptaan pengetahuan baru yaitu verifikasi empiris dan pengembangan disiplin ilmu baru seperti aljabar, instrumen, astronomi, dan kedokteran klinis. Dan transformasi kritis yaitu bukan terjemahan harfiah naskah disaring, dikoreksi, dan disistemasi oleh tim lintas agama dan etnis. Kemudian akuisisi global yaitu mengoleksi naskah dari peradaban Yunani, Persia, dan India melalui misi diplomatik dan dukungan dana negara. Kemudian algoritma kurasi pengetahuan yaitu metode Hunain dan Ibnu Ishaq. Yaitu apa saja? Yaitu yang pertama yaitu akuisisi, di mana akuisisi yaitu pencarian naskah Yunani tertua dan terbaik. Kemudian komparasi sebagai perbandingan berbagai versi naskah untuk mengeliminasi anomali. Kemudian transisi Suriah sebagai penerjemah awam untuk bahasa Suriah untuk menjaga akurasi dan terminologi. Kemudian sintesis Arab, penerjemah final ke dalam bahasa Arab dengan penyesuaian filosofis. Kemudian uji klinisnya atau edit, koreksi akhir dengan verifikasi empiris instan disiplin. Dan pembahasan metodologis dari algoritma kurasi pengetahuan ini yaitu meritokrasi di atas segalanya. Hunain dan Ibnu Ishaq yaitu seorang Kristen Nestorian yang dibayar dengan emas seberat naskah yang diterjemahkannya, karena posisi metode algoritmik ini membuktikan keilmuan yang melampaui batas identitas. Dan Baitul Hikmah ini memiliki 5 pilar ekosistem intelektual Abbasiyah, yaitu apa saja dari kelimanya? Yang 1, visi kepemimpinan. Khalifah Al-Ma'mun menjadikan kemajuan Said sebagai prioritas mutlak negara. Yang kedua, jaringan global sebagai agar mencari manuskrip dan pertukaran pengetahuan dari Spanyol hingga Asia Tengah. Kemudian, pendanaan tanpa batas, dukungan konsisten dari Baitul Mal untuk riset, infrastruktur, dan gaji ilmuwan. Selanjutnya yaitu meritokrasi dan inklusivitas, yaitu kolaborasi setara antara Muslim, Kristen, yakni keluarga Bahitsu, dan Pagan, yakni Zabid bin Qurra. Kemudian riset sebagai ibadah, yaitu suatu keyakinan bahwa menuntut ilmu rasional adalah jalan esensial untuk memahami hukum ilahi. Setelah Baitul Hikmah memiliki 5 pilar ekosistem intelektual Abbasiyah, kemudian sekarang menuju pada dashboard inovasi zaman keemasan, di mana berbagai macam
pendidikan seperti matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, Ar-Razi dan Hunain. Satu, matematika, di mana pendirinya yaitu Al-Khwarizmi. Penemuan aljabar dan algoritma diaplikasikan langsung untuk memecahkan perhitungan kompleks ilmu faraid, yakni pembagian waris. Kemudian ilmu filsafat, yaitu dari Al-Kindi, sintesis pertama antara logika Yunani dan teologi Islam, mengusung prinsip kebenaran objek tanpa memandang sumber etis atau agama. Kemudian ilmu astronomi yang ditokohi oleh Al-Battani, mengoreksi data polemi, akurasi tahun matahari meleset hanya 2 menit dari sains modern, menunjang presisi arah kiblat dan waktu ibadah. Kemudian ilmu kedokteran Ar-Razi dan Hunain, anatomi mata pertama dan ensiklopedia Al-Hawi, menolak dogma medis selama demi observasi klinis dan pendekatan berbasis bukti. Kemudian persinggungan epistemologisnya, yaitu wahyu berpadu pada akal, di mana sains rasional dan logika, yakni ulum al-aqliyah, metodologinya studi Islam klasik dan studi teks suci Al-Quran dan hadis. Baitul Hikmah bukan sekedar lembaga agama, melainkan pencipta iklim verifikasi, rasionalitas, dan sistematisasi. Cara berpikir ilmiah ini meresap ke dalam metodologi utama, mengubah pertanyaan dari sekedar apa isi teks menjadi bagaimana cara valid memahaminya. Kemudian sains sebagai lensa tafsir, yakni ayat kauniyah. Musafir seperti Ar-Razi menggunakan data astronomi empiris untuk membedakan antara dia, cahaya sumber dari matahari, dan nur, yakni cahaya pantulan dari bulan pada Quran surat Yunus ayat 5, serta presisi orbit benda lain, yakni fi falak yasbahun. Batas metodologis Demir Cigil 2025, integrasi keilmuan memiliki resiko. Tafsir dapat kehilangan objektivitas jika metodologinya dipaksa tunduk sepenuhnya pada kerangka hukum mazhab tertentu, yaitu tafsir fikih. Mengubahnya dari pencarian makna menjadi sekadar justifikasi hukum. Selanjutnya yaitu ilmu anatomi verifikasi, yaitu sebuah metode ilmiah dalam kritik hadis, di mana pengetahuan terverifikasi dari hadis yang sahih dari jalur saringan sanad rantai perawi, yaitu menuju jalur satu integritas personal al-adalah, yang kedua kapasitas ingatan dan akurasi, dan yang ketiga kesinambungan kontak fisik ittisal. Kemudian dari arah saringan matan teks dan konteks menuju jalur satu konsistensi rasional, yakni fisika dan logika. Yang kedua harmoni dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga bukti fakta historis empiris. Semangat memverifikasi berita dan menguji saksi mata beresonansi kuat dengan metode verifikasi sumber ilmiah dan historis yang dipelajari dan diterjemahkan di era Abbasiyah. Kemudian menuju arsitektur fikihnya, yakni sebuah logika Aristoteles bertemu Imam Syafi'i, di mana terdapat logika Yunani dan usul fikih. Dari silogis logika Yunani, permis mayor, semua manusia akan mati. Permis minor, Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya yaitu Sokrates akan mati. Jadi Tuhannya logika Yunani yaitu Tuhan mereka akan mati karena semuanya manusia itu akan mati. Kemudian dari kias, usul fikihnya, hukum pokok hampir haram karena memabukkan. Kemudian far'u, yakni cabangnya, bir adalah minuman memabukkan. Kesimpulannya bir itu haram. Dari usul fikih menerapkan semua minuman yang memabukkan itu dihukumi haram. Iklim terjemahan logika di era Abbasiyah memberikan perangkat rasional terstruktur bagi ulama untuk memecahkan masalah hukum baru melalui analogi kausalitas.
Kemudian krisis dikotomi, disintegrasi keilmuan di Indonesia, di mana parameternya memiliki dua fungsi, yaitu satu epistemologi dan fokus. Tradisi pesantren PTKIN terpusat pada teks klasik, kitab kuning, dan keilmuan normatif. Kemudian Universitas Umum PTU terpusat pada sains modern dan rasionalitas tanpa pijakan teologis. Dari versi posisi global dan ekosistem, tradisi pesantren PTKIN cenderung terisolasi dari diskursus teknologi global. Kemudian dari Universitas Umum PTU-nya sekadar konsumen pengetahuan dan pengadopsi teknologi barat. Versi integrasi Baitul Hikmah dari psikologi dan fokusnya yaitu mengaminkan metodologi kritis dan sains dengan etika dan nilai transendental Islam. Kemudian dari Baitul Hikmah dari posisi global dan ekosistemnya yaitu menjadi produsen pengetahuan yang menawarkan solusi kemanusiaan. Visi Baitul Hikmah Nusantara, yakni simbol pemersatu kedaulatan intelektual. Yang pertama, ulama dan etika. Dialog setara, ruang riset bersama, di mana kiai dan profesor memecahkan masalah kemanusiaan secara interdisipliner. Yang kedua yaitu Baitul Hikmah sendiri, Baitul Hikmah Nusantara, kearifan lokal dan sains global laboratorium hidup untuk mengkaji interaksi teks suci dengan realitas biotika, iklim, dan teknologi kontemporer Nusantara. Yang ketiga yaitu ilmuwan dan teknologi. Diplomasi ilmiahnya berfungsi mentransformasi Indonesia dari importir kurikulum menjadi rujukan global untuk pemikiran sains yang etis. Selanjutnya kuadran riset strategis inovasi berbasis nilai, yaitu satu biotika medis berbasis Islam, di mana solusi etis untuk bioteknologi, rekayasa genetika dan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu ketahanan pangan terapan, yaitu suatu teknologi agrikultur yang disesuaikan dengan geografi kepulauan dan kearifan lokal. Yang ketiga, AI dan ekosistem digital berkeadilan. Metode ini sebagai pengembangan algoritma dan big data yang bebas bias serta menjunjung maslahat umat. Yang keempat yaitu energi tabarukan Nusantara sebagai solusi energi ramah lingkungan yang berakar pada prinsip khalifah fil ard, yakni menjaga bumi. Warisan ilmiah Islam menawarkan model integrasi penyelidikan saintifik dengan nilai etis esensial untuk kedaulatan sains nasional. Selanjutnya yaitu navigasi realitasnya, yakni suatu analisis SWOT institusional, yaitu sebagai kekuatan infrastruktur sosial pesantren yang masif dan ketersediaan SDM jutaan sarjana, dukungan politik atau kebijakan dari Kemenak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peluangnya yaitu sebagai revolusi digital dan akses terbuka, repositori naskah global, jaringan kolaborasi ekstensif dengan ilmuwan diaspora Indonesia di luar negeri. Kelemahannya yaitu anggaran riset nasional Bunda Utama dan Ambarianto tahun 2017, yaitu mentalitas dikotomis berurat akar dan birokrasi penelitian yang kaku. Ancamannya yaitu sebagai brain drain talenta terbaik ke negara maju, rivalitas lembaga riset global yang agresif, serta potensi intoleransi dosmetik. Rekomendasi desain kelembagaan dari Baitul Hikmah yaitu sebagai model tata kelola, model LPNK negara, risiko intervensi birokrasi dan politik, yaitu sebagai stabilitas dana. Kelencaran birokrasinya tidak ada, kemandirian akademiknya tidak ada. Kemudian model kedua, konsorsium BT, rawan konflik kepentingan antar kampus, stabilitas dananya tidak ada,
kelincahan birokrasinya ada dan kemandiriannya akademik juga ada. Kemudian model yang ketiga, LSM Laptop sangat otonom namun rentan krisis finansial, di mana stabilitas dananya tidak ada, kelincahan birokrasinya ada, kemandirian akademiknya juga masih aktif. Keputusan final model hibrida, lembaga otonom dengan mandat APBN dasar bisa membuat oleh langkah produktif untuk menjamin independensi riset lintas siklus politik. Nah, di sini diterapkan peta jalan menuju realitas digambarkan, yaitu dari konsumen pengetahuan menjadi produsen peradaban, di mana yang awalnya yaitu fase pertama persiapan, yakni mulai dari 1 sampai 2 tahun sebagai peleburan dikotomi regulasi, yakni Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan desain model hibrida. Yang fase kedua yaitu sebagai pembangunan. Setelah melewati persiapan, kini pada fase pembangunan, yakni pada tahun kedua sampai ketiga, sebagai pendirian pusat riset dan rekrumen talenta lintas disiplin berdasarkan meritokrasi. Yang fase ketiga sebagai eksekusi risetnya, yakni dari 3 sampai 5 tahun sebagai aktivasi kuadran riset strategis, yakni menyintesis sains modern dengan etika Islam. Dan fase saat ini yaitu fase keempat, yaitu sebagai kedaulatan intelektual lebih dari 5 tahun, di mana Indonesia menjadi produsen dan rujukan utama sains terapan Islam dunia. Nah, demikian materi seputar tentang Baitul Hikmah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, setelah pembahasan materi telah disampaikan, selanjutnya kita berlanjut ke sesi diskusi. Selanjutnya sesi diskusi kami buka dengan pertanyaan dari si pembanding. Silakan. Di sini saya sebagai pembanding ingin menanyakan, jika Anda seorang pemimpin, bagaimana cara menentukan kebijakan makmum dalam mendukung ilmu pengetahuan saat ini? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Visi kepemimpinan yang dapat dicontoh dari Al-Ma'mun yaitu memiliki visi bahwa kemajuan peradaban harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu tersebut, maka akan menjadi sebuah kepemimpinan yang sangat kuat. Oh, berarti kita jika ingin menjadi pemimpin, kita harus didasari dengan ilmu pengetahuan agar kepemimpinannya menjadi kuat. Ya, jadi kita harus menjalankan visi tersebut, di mana visi tersebut sudah diterapkan oleh Al-Ma'mun sendiri sebagai khalifah pada masa Abbasiyah. Baiklah, apakah si pembanding sudah paham dengan penjelasan dari pembanding? Sudah paham jawaban dari pembanding. Terima kasih. Baiklah, apakah si pembanding ada yang ingin ditanyakan lagi dari materi yang telah disampaikan Pembanding, mengapa dukungan pendanaan yang konsisten penting agar Baitul Hikmah bisa jadi institusi jamiah? Ya, karena Baitul Hikmah sendiri bukan proyek sesaat, akan tetapi sebagai institusi proyek jangka panjang. Oleh karena itu, pendanaan harus didanai langsung dengan pendanaan yang konsisten dari kas negara, yaitu Baitul Mal. Oh, jadi Baitul Hikmah itu harus didanai langsung dari kas negara konsisten ya, karena Baitul Hikmah itu bukan proyek sesaat, melainkan proyek jangka panjang. Ya, betul sekali. Baik, jadi kesimpulan dari 2 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, jika kita ingin menjadi pemimpin itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan agar kepemimpinan menjadi kuat. Kesimpulan kedua, Baitul Hikmah itu harus didanai langsung oleh kas negara yang konsisten, karena proyek Baitul Hikmah itu bukanlah proyek sesaat, melainkan proyek jangka panjang. Ya, betul sekali.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're